yang dibacakan terkait yang jelas menyinggung 3 indikator. Terima kasih. 3 hal itu tidak saya temukan secara sore dalam satu redaksi kitab, namun adalah proses sintesis dari beberapa kitab. Yang pertama yang mengatakan harus menggunakan bahasa Arab dari Syarah Yaqut Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa ta'ala bihi amin. Wa hal alhamdulillah wassalatu ala nabi wal wasiyatu bit taqwa takunu bil lafzi ambil makna. Anda tanya ya. Qalu hamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'tamadu annahuma bil lafzi wa in kanat al-khutbatu bil ghairil arabiyyah yajibu ayyakuna hamdulillah wassalatu ala nabi bil arabiyyah. Sorry ya? Yang bolong jelaskan. Ampun jelas. Yang kedua, yang harus mustaq dari as-shalah, dari fiqhul manhaj. Summa inna lil khutbataini arkanan hiya ila angkol. Nomor 2, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sigotin minas sholawat. Bi ayyi sigotin minas sholawat, yang perlu digarisbawahi adalah bi ayyi sigotin minas sholawat. Yang penting mustaqnya dari as-sholat ya. Nah, yang ketiganya bisyarti ayyu dzkarasmuhu as-sharih kan nabi awir rasul au Muhammadin fala yakfi dzikru dhamir badalan minal ismi as-sharih. Ibarat tambahan wala yata'ayyanu dari ayat wala yata'ayyanu lafzu Allahumma sholli ala Muhammadin wala yata'ayyanu lafzu Allahumma sholli ala Muhammadin bal yajzi'u nusalli au usolli au nahu dzalik wala yata'ayyanu lafzu Muhammadin bal yakfi Ahmadu awin nabi awil mahi awil hasyir au nahu dzalik au nahu dzalik. Terima kasih. Mungkin kita perlu mendengar yang catatan ketiga itu harus pakai sore bismin nabi awil rasul awil Muhammad wahakada layak di didomir. Mungkin Ustaz dicontohkan contoh yang konkret, contoh konkret kalimat yang pakai domir sehingga kita bersama bisa dengarkan ini yang nggak boleh. Seperti apa contohnya? Yang boleh Allahumma. Bukan yang boleh, yang tidak boleh pakai domir. Contoh yang pakai domir. Wassallallahu alaihi. Wassallallahu alaihi, meskipun pada tadi yang dari baru yang dari pemakai masih ya, meskipun pada redaksi khutbah sebelumnya telah disebutkan nama Muhammad, lantas untuk memenuhi rukun khutbah yang keduanya pakai wassallallahu alaihi atau wassalatu wassalam alaihi, nanti tetap tidak. Berarti konteksnya daripada bisa kita tasawurkan pada khutbah yang kedua ya. Gimana? Pak, misalkan ada seorang khotib pakainya alhamdulillah wassalatu alaihi, itu kan yang nggak boleh Ya. Nah, ini kita bisa andaikan ini kejadian ini bisa dibayangkan hanya pada khutbah kedua. Ya, ya. Nah, betul. Ya, ya. Terus ada 2 jawaban hadirin sekalian. Bahwasanya pertama, indikator-indikator standar yang harus terpenuhi sebagai arkan khutbah yang kedua yaitu as-sholatu ala nabi. Pertama, teksnya harus bahasa Arab. Tadi sore dalam Yaqut Nafis harus pakai madahnya as-sholat atau mustaq minhu dari as-sholat. Terserah, itu bisa masdar, bisa fi'il, bisa jumlah ismiyah, fi'liyah, wahada. Yang ketiga, harus sore dengan menyebut ismun nabi, abil rasul, atau Ahmad, Muhammad dan seterusnya. Dan catatan imbuhan yang ketiga ini dapat digambarkan pada khutbah yang kedua. Karena sangat nggak mungkin orang khutbah pertama langsung alhamdulillah wassalatu alaihi. Alainya ini kan belum ada, dia kan baru pertama belum menyebut nama Muhammad. Jadi jelas kita gambarkan meskipun ini pada gambaran yang tidak boleh pada khutbah yang kedua. Meskipun dari sebenarnya untuk kasus yang pakai domir itu untuk khutbah pertama juga sangat memungkinkan sekali. Semisal alhamdulillah pakai redaksi alhamdulillahi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin, terus pakai wassalatu wassalamu alaihi. Jadi tidak hanya tertentu pada khutbah yang kedua saja. Maaf ya.
Tidak boleh. Jadi memang misalkan hamdalahnya langsung pakai kalimat demikian bisa, tapi secara umum rata-rata demikian. Kita bicara yang umum saja, benar. Tadi dari Bapak Kiai sebelahnya, Punten Pulau Suse Asmi Kiai Muhasim ini menambah, meskipun tidak ada teks redaksi yang mengkhususkan bentuk teks sholawatnya, tapi ada wajhun atau qaulun yang memang menyatakan bentuknya dengan bunyi Allahumma sholli ala nabi, diantaranya itu. Tapi sekali lagi itu wajhin atau fi qaulin. Binten-binten demikian jawaban yang sudah masuk. Mungkin ada tambahan. Terima kasih, masih tambahan aja. Jadi kita mengerucut pada beberapa indikator sudah ditemukan, sepakat. Tadi itu kita banyak, kita berangkat ke sepatu saja. Ya anak tutolibin, kemudian juga Tufadul Mukhtas, kemudian juga Syaful Bahjah. Dan yang terakhir yang perlu dicermati tadi, permasalahan intinya nanti itu yakfi bil mudmar atau harus soreh, sehingga yang muncul seperti itu. Ketika banyak pendapat bahwa wala yakfi bil mudmar, tadi yang disebutkan Tubasim atau Kang Munir tadi, sebenarnya kita harus, bukan harus ya, menurut saya memunculkan juga pendapat yang jawas untuk mudmar juga. Jadi supaya fair gitu, supaya fair juga seperti itu. Jadi ketika ada yang tidak boleh, maka saya sodorkan yang boleh. Gitu. Di sini di 242 Al-Fatwa Al-Kubra Fikiyah Ibnu Hajar Al-Haytami, walaupun di sini beliau juga menjelaskan bahwa yang bagi ayat sudah dari garis sihah jawab selalu al-mudmar boleh dengan domir sebagaimana seperti ngomong tadi. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk khutbah pertama dan khutbah kedua. Banyak khutbah Jumat yang hanya menyebutkan domir saja, moderator. Jadi di awal, sehingga saya misalkan ketika menyebutkan hanya domir saja karena yang dibaca saya atau domir saja, maka saya berani untuk mengingatkan. Tetapi jelas bahwa khutbah Jumat yang berkeliaran dengan hanya mudmar saja itu mesti didasari dan mesti ada dasarnya. Sehingga saya cari. Dan akhirnya di sini ada bahwasanya ala sihhati jawab sholawat ala nabi bil mudmar, dengan alasan bahwa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shollu ala nabi ya ayyuhalladzina wa malaikatahu yusholluna ala nabi yusholluna ala nabi. Terus Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas amanu 'alan nabi disebutkan boleh. Kasih bagi saja 'alan nabi, 'alal ahmad, 'alal rasul boleh kan itu. Dan di sini beliau menjelaskan bahwa sihhatu jawaz al mudmar itu dengan landasan bahwa wa qala ali sallallahu alaihi wasallam yaqul sallu ala Muhammad wa ala nabi, dengan dasar ini bahwa wa minad dalil ala sihhati jawab sholawat ala nabi, dengan mencantumkan referensi dari Al-Qur'anul Karim yaqul sallu ala Muhammad wa ala nabi al-Qur'an alladzi nazalat al-Qur'an, karena Al-Qur'an juga berbicaranya seperti itu gitu. Artinya ini sebagai landasan pijakan bahwa jawab sholawat ala nabi bil mudmar. Seperti itu Kang moderator tambahannya. Jadi mengkutip khutbah tabil kubra dari juz 1. Terima kasih. Sebentar, walaupun pada intinya nanti, awas, pada intinya nanti kangkles daripada Ibnu Hajar, kemudian kangkles daripada Ibnu Hajar lagi-lagi idza taqarrara dzalika wa 'alimta anna 'adama al-izza huwa al-haqqu was-shawabu alladhi yurja'u ilaihi. Jadi tetap sebenarnya nanti kembali kepada yang lebih tasheh, itu adalah wala yakfi bil mudmar. Jadi saya jabarkan supaya fair. Ada yang berpendapat bahwa kenapa boleh dijawab bil mudmar, tetapi pada entry pointnya kampusnya lagi-lagi Imam Ibnu Hajar memberikan catatan kampus bahwa tetap yang shawab, yang hak itu adalah la yakfi bil mudmar. Nah ini kita harus bisa mencobakan bahwa ada juz.
Terima kasih hadirin sekalian. Untuk jawaban soal pertama, sebelum kita minta bacakan surat Al-Fatihah kepada beliau Sayyidina Rasulullah. Saya bacakan soal pertama, referensi yang tepat teks sholawat pada khutbah Jumat itu seperti apa? Jawabannya adalah harus memenuhi 3 indikator. Pertama, bentuknya sewot bahasa Arab. Yang kedua, harus madah atau mustaq minhu dari kalimat as-sholatu. Yang ketiga, tidak menggunakan isim dhamir, dengan catatan dalam Fatawil Kubro Ibnu Hajar memberi penjelasan ada ranah atau celah dibolehkannya menggunakan dhamir, meskipun pendapat yang muktamad atau yang syahih tetap tidak dibolehkan memakai dhamir, harus pakai ismun nabi yang syarih. Catatan yang kedua, dari ibarat dari Bapak Kiai Hashim, ditemukan pendapat atau satu wajah dalam fikih bentuk sewa teks sholawat yang spesifik, yang khusus, seperti Allahumma sholli ala nabi. Kesemuanya saya cermati itu salah, karena di sini kan kelihatannya si sakil yang menanyakannya katanya mendapat mungkin kalau ada atau redaksi sholawat yang khusus itu ada enggak? Kalau ada ya bagaimana? Kalau tidak ada ya masa kita harus menggunakan lain? Kalau ada syukur. Tetapi kalau menurut saya ya kayaknya di kitab apa saja yang pernah saya baca itu persyaratan sholawat itu dia begitu harus dengan masa sholawat dan pikir mendoa firman pikir amat atau apa saja yang istiqomahnya dari sholat itu dan dua hal selanjutnya itu kelihatannya semuanya tidak menunjukkan dengan redaksi yang khusus. Bisa jadi boleh saja sholawat mau sholawat ala Muhammad Allahumma sholli ala Ahmad. Kalau perlu ya apakah sholawatnya pakai sholawat al-fatih Allahumma ala Sayyidina Muhammad ini sampai selesai nggak apa, atau sholawat nariyah itu mau pakai sholawat
ada secara fikih itu asal yang istiqomahnya dari sholat tujuannya harus menunjukkan isim zahir itu yang amal, tapi yang buat muktamad ya boleh pakai isim. Ini saya memperhatikan bisa menggunakan tadi ada muslim menggunakan takbir salawat khusus. Jadi apa itu salawatnya harus pakai redaksi susunan yang khusus. Itu tadi ada di muslim takbir ala wajhin. Itu cuma ya satu pendapat harus gitu secara umum ya kamu harus. Yang tadi saya bilang itu bukan Allahumma sholli ala nabi, bukan begitu, itu juga termasuk, tapi pertamanya kayaknya bukan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala Muhammad, pertamanya kemudian wa bi wajhin Allahumma sholli ala nabi, dan selanjutnya kayaknya begitu. Jadi menurut kalau sampai kepengen khusus yang menurut wajah itu, menurut pendapat awal itu sudah khusus. Iya, boleh saja. Kalau kepengen khusus, kalau secara umum ya, bebas lah. Mau salawat apa? Mau salawat Cina? Salawat Cina, salawat Roman, nggak apa-apa. Sholat dengan menunjukkan bukan pakai simbol. Sekalipun ada pendapat juga yang memakai simbol itu sah. Cuman kalau kita amati, ya kalau itu kelahiran Nabi Marom itu kayaknya nggak suka makin dobel cuma sholat tuh alaih itu nggak ada. Kalau ada yang untuk najul marom yang bisa kalau ada, tapi saya kira enggak juga ada. Yang biasa begitu tuh rupanya tuh suka sekali. Kalau nggak begitu tuh kayaknya ininya mulutnya pada patung pelentung. Itu biasanya Muhammadiyah, Basis, Wahabi itu kalau nggak pakai alaih itu sariawan. Ya kalau kita mau niat itu ya nggak apa-apa jadi bohong ya. Kalau mau sariawan gitu. Ini menurut saya ya bebas-bebas saja kalau secara umum. Kalau bukan secara khusus itu menurut pendapat ini itu namanya secara Pak, hampir ke mana Pak? Untuk makan khutbah. Kalau perlu khutbah masjid itu sing khutbah awalnya langsung salawate akhir mawon itu kan sah nopo mboten sah. Itu apa nih khutbah terjadi? Iya, awalnya itu langsung salawate. Ya, itu mungkin karena keliwat, lupa, atau memang karena bodohnya. Baru kan kira-kira nih Pak, kalau dulu sah khutbah khutbah awalnya itu harus dua-duanya. Yang pertama harus salawat itu wajib. Adapun di dalam Al-Quran Karim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ya kalau mau dibikin istidlal, mungkin istilahnya orang Wahabi, orang Muhammadiyah, orang Basis, orang-orang seperti itulah, LDI dan semuanya kawan-kawannya begitu, Al-Zaitun itu ya bergerak gitu ya. Tapi kalau kita kayaknya masih ada yang lebih mau tamat tuh. Kenapa kita orangnya pakai yang doib? Itu mungkin menurut beliau ini, oh ini yang paling hebat kayaknya begitu.
batal.